Saat ini kami dari kelompok 1 akan membahas tentang konsep dasar keperawatan gerontik. Tugas ini untuk memenuhi tugas UTS mata kuliah keperawatan gerontik dengan dosen Nurse Mega Lumingkewas Eskep Mkes, anggota kelompok Eldraf Indra Sala, Yulita Kristiana Moningka, Perawati Susanti Ambat, Kairunisa, Andika F. Jue, Kreisel Kere, dan Endro Boseke. Definisi berbagai istilah terkait dengan lanjut usia atau lansia, yaitu gerontologi, geriatri, dan keperawatan gerontik. Gerontologi, geros, lanjut usia, logos, ilmu. Ilmu yang mempelajari secara khusus mengenai faktor-faktor yang menyangkut lanjut usia. Ilmu yang mempelajari seluruh aspek menua menurut Kossier tahun 1987, ilmu yang mempelajari proses menua dan masalah yang mungkin terjadi pada lanjut usia menurut Miller tahun 1990. Geriatrik, geros yaitu tua, iatrik yaitu to care. Menurut British Geriatric Society adalah cabang dari ilmu penyakit dalam yang menangani aspek promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif, serta psikososial dari penyakit-penyakit pada usia lanjut. Geriatric Nursing Praktek, perawatan yang berkaitan dengan penyakit pada proses menua, menurut Kossier 1987. Gerontic Nursing, gerontologi ditambah geriatrik, istilah yang dikembangkan oleh Gunther dan Estes pada tahun 1979. Lebih khusus dan tidak terbatas pada perspektif penyakit saja. Gerontologic nursing yaitu keahlian di bidang keperawatan yang berhubungan dengan pengkajian kesehatan dan status fungsional lansia, diagnosa, intervensi, implementasi, dan pemenuhan kebutuhan pasien. Keperawatan gerontik yaitu suatu bentuk pelayanan profesional yang didasarkan pada ilmu dan kiat atau teknik keperawatan yang berbentuk bio-psiko-sosio-spiritual dan kultural yang holistik, ditujukan pada klien lanjut usia, baik sehat maupun sakit, pada tingkat individu, keluarga, kelompok, dan masyarakat. Fokus keperawatan gerontik yaitu peningkatan kesehatan health promotion, pencegahan penyakit preventif, optimalisasi fungsi mental, mengatasi gangguan kesehatan atau masalah yang umum. Berikut adalah tujuan perawatan lansia. Yang pertama yaitu membantu memahami individu terhadap perubahan di usia lanjut. Yang kedua, memotivasi masyarakat dalam upaya meningkatkan kesejahteraan lansia. Yang ketiga, mengembalikan kemampuan melakukan aktivitas sehari-hari. Yang keempat, mempertahankan kesehatan serta kemampuan lansia dengan jalan perawatan dan pencegahan. Yang kelima, membantu mempertahankan serta membesarkan daya hidup atau semangat hidup klien lanjut usia. Yang keenam, menolong dan merawat klien lanjut usia yang menderita penyakit atau mengalami gangguan tertentu seperti penyakit kronis maupun akut. Yang ketujuh, merangsang para petugas kesehatan untuk dapat mengenal dan menegakkan diagnosa yang tepat dan dini apabila mereka menjumpai suatu kelainan tertentu. Yang kedelapan atau yang terakhir yaitu mencari upaya semaksimal mungkin agar para klien lanjut usia yang menderita penyakit atau gangguan masih dapat mempertahankan kebebasan yang maksimal tanpa perlu suatu pertolongan atau dengan kata lain memelihara kemandirian secara maksimal. Kemudian kita masuk pada landasan penanganan lanjut usia. Pertama yaitu filsafat negara atau P4. Yang kedua yaitu Undang-Undang Dasar 1945 pasal 27 ayat 2 dan pasal 34. Yang ketiga Undang-Undang Nomor 9 tahun 1960 tentang pokok-pokok kesehatan bab 1 pasal 1 ayat 1. Yang keempat, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1965 tentang pemberian bantuan penghidupan orang tua. Yang kelima, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang pokok-pokok pemerintah daerah. Yang keenam, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1974 tentang ketentuan-ketentuan pokok kesejahteraan sosial. Yang ketujuh, Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1974.
Yang kedelapan yaitu program PBB tentang lanjut usia, anjuran Kongres Internasional WINA 1983. Yang kesembilan GBHN 1983 atau Repelita 4, dan yang terakhir yaitu keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia nomor 44 tahun 1974 tentang organisasi dan tata kerja Departemen Sosial Provinsi. Tanggung jawab perawat gerontik adalah sebagai berikut. Membantu klien lansia memperoleh kesehatan secara optimal, membantu klien lansia untuk memelihara kesehatannya, membantu klien lansia menerima kondisinya, membantu klien lansia menghadapi ajal dengan diperlakukan secara manusiawi sampai dengan meninggal. Alasan timbulnya perhatian kepada lanjut usia antara lain: yang pertama, pensiunan dan masalah-masalahnya. Yang kedua, kematian mendadak karena penyakit jantung dan stroke. Yang ketiga, meningkatnya jumlah lanjut usia. Keempat, pemerataan pelayanan kesehatan. Kelima, kewajiban pemerintah terhadap orang cacat dan jompo. Keenam, perkembangan ilmu gerontologi dan geriatri. Ketujuh, program PBB. Kedelapan, Konferensi Internasional di Wina tahun 1983. Kesembilan, mahalnya obat-obatan. Dan yang terakhir, populasi lansia bertambah banyak. Aging adalah suatu proses menghilangnya secara perlahan kemampuan jaringan untuk memperbaiki atau mengganti diri dan mempertahankan struktur dan fungsi normalnya sehingga tidak dapat bertahan terhadap jejas dan memperbaiki kerusakan yang diderita. Klasifikasi lansia yaitu kebijakan operasional Departemen Sosial, usia 60 ke atas, baik yang potensial maupun yang tidak potensial. Berdasarkan WHO, tingkatan usia terdiri dari 4. Yang pertama, usia pertengahan, middle age, antara 54 sampai 59 tahun. Lanjut usia elderly, 60 sampai 74 tahun. Lanjut usia tua, old, antara 75 sampai 90 tahun. Dan usia sangat tua, very old, di atas 90 tahun. Lingkup ASKEP gerontik, yaitu pertama, pencegahan terhadap ketidakmampuan akibat proses penuaan. Kedua, perawatan yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan akibat proses penuaan. Dan yang ketiga, pemulihan ditujukan untuk upaya mengatasi kebutuhan akibat proses penuaan. Teori terhadap proses penuaan. Yang pertama, teori biologi, terdiri dari A. Teori genetik dan mutasi. Menua terjadi sebagai akibat dari perubahan biokimia yang diprogram oleh molekul-molekul DNA, dan setiap sel pada saatnya akan mengalami mutasi, seperti mutasi dari sel-sel kelamin. B. Teori imunologi slow virus. Sistem imun menjadi kurang efektif dengan bertambahnya usia, dan masuknya virus ke dalam tubuh dapat menyebabkan kerusakan organ tubuh. J. Teori autoimun. Produksi antibodi yang akan menyerang sel-sel tubuh sehingga ada jaringan tubuh yang tidak tahan terhadap zat tersebut. Jaringan tubuh menjadi lemah dan sakit. D. Teori radikal bebas. Tidak stabilnya radikal bebas atau kelompok atom mengakibatkan oksidasi oksigen bahan-bahan organik seperti karbohidrat dan protein. Radikal ini mengakibatkan sel-sel tidak dapat regenerasi. E. Teori stres. Menua terjadi akibat hilangnya sel-sel yang biasa digunakan tubuh. Regenerasi jaringan tidak dapat mempertahankan kestabilan lingkungan. Internal stres mengakibatkan sel-sel tubuh telah terpakai. F. Teori rantai silang. Sel yang tua, reaksi kimia menyebabkan ikatan kuat, khususnya jaringan kolagen. Ikatan ini mengakibatkan kurangnya elastis, kekacauan, dan hilangnya fungsi. G. Teori program. Kemampuan organisme untuk menetapkan jumlah sel yang membelah setelah sel-sel tersebut mati.
kedua, teori psikologi. Terdiri dari A. Teori aktivitas. Faktor-faktor yang mempengaruhi penuaan, yaitu pertama herediter, kedua nutrisi, ketiga status kesehatan, empat pengalaman hidup, kelima lingkungan, dan yang keenam stres. Batasan-batasan lanjut usia menurut Organisasi Kesehatan Dunia, lansia meliputi pertama usia pertengahan yang terdiri dari kelompok usia 45 tahun sampai dengan usia 59 tahun. Kedua, lanjut usia antara umur 60 tahun sampai dengan umur 70 tahun. Yang ketiga, lanjut usia antara umur 75 sampai dengan umur 90 tahun. Dan yang keempat yaitu usia sangat tua di atas umur 90 tahun. Menurut Profesor Dr. Nyonya Sumiati Ahmad Muhammad almarhum, seorang guru besar Universitas Gadjah Mada, Fakultas Kedokteran membagi perkembangan manusia sebagai berikut, yaitu pertama masa bayi dari usia 0 sampai dengan 1 tahun, kedua masa prasekolah usia 1 sampai dengan 6 tahun, ketiga masa sekolah usia 6 sampai dengan 10 tahun, keempat masa puberitas usia 10 sampai 20 tahun, kelima masa setengah umur atau prasenium usia 40 sampai dengan 65 tahun, dan masa lansia yaitu usia 65 tahun ke atas. Menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 Pasal 1 ayat yang kedua, lanjut usia adalah seorang yang mencapai usia 60 tahun ke atas. Semua orang akan mengalami proses menjadi tua, di mana pada masa ini seseorang mengalami kemunduran fisik, mental, dan sosial. Biren dan Janet tahun 97 mengemukakan perbedaan antara usia biologis, usia psikologis, dan usia sosial. Pertama, usia biologis yang menunjukkan kepada jangka waktu seseorang sejak lahirnya berada dalam keadaan hidup dan tidak mati. Yang kedua, usia psikologis yang menunjuk kepada kemampuan seseorang untuk melakukan penyesuaian-penyesuaian kepada situasi yang dihadapinya. Dan yang ketiga yaitu usia sosial yang menunjuk kepada peran-peran yang diharapkan atau diberikan masyarakat kepada seseorang sehubungan dengan usianya. Tipe-tipe lanjut usia yaitu pertama tipe arif bijaksana yang kaya dengan hikmah, pengalaman, yang menyesuaikan diri dengan perubahan zaman, mempunyai kesibukan, bersikap ramah, rendah hati, dermawan, memenuhi undangan, dan menjadi panutan. Yang kedua yaitu tipe mandiri, yaitu mengganti kegiatan-kegiatan yang hilang dengan kegiatan yang baru, selektif dalam mencari pekerjaan atau teman pergaulan, serta memenuhi undangan. Yang ketiga yaitu tipe tidak puas. Konflik lahir batin menentang proses ketuaan, kehilangan kecantikan, kehilangan daya tarik jasmania, kehilangan kekuasaan, status teman yang disayangi, pemarah, tidak sabar, mudah tersinggung, menuntut, sulit dilayani, dan kritik. Kemudian tipe pasrah, menerima dan menunggu nasib baik, mempunyai konsep habis gelap terbitlah terang, mengikuti kegiatan beribadah, ringan kaki, pekerjaan apa saja yang dilakukan. Kemudian yang kelima, tipe bingung, yaitu kaget, kehilangan kepribadian, mengasingkan diri, merasa minder, menyesal, pasif, acuh tak acuh. Tipe yang bergantung kepada karakter, pengalaman hidup, lingkungan, kondisi fisik, mental, sosial, dan ekonomi, yaitu
tipe optimis atau santai dan riang, tipe konstruktif, tipe ketergantungan, tipe defensif, tipe militan dan serius, kemudian tipe marah dan frustasi, dan tipe putus asa atau benci pada diri sendiri. Kemudian tipe lansia menurut kemampuannya, yaitu lansia mandiri sepenuhnya, lansia mandiri dengan bantuan langsung keluarganya, lansia mandiri dengan bantuan tidak langsung, lansia dibantu oleh badan sosial, lansia panti sosial Tresna Wardah, kemudian lansia yang dirawat di rumah sakit, dan lansia yang menderita gangguan mental. Demikian presentasi dari kelompok kami, semoga dapat bermanfaat. Terima kasih. Nah, untuk teman-teman serta adik-adik yang masih bingung untuk melanjutkan studi di mana, mari bergabung bersama kami di Universitas Pembangunan Indonesia Manado. Terima kasih.